gua dibuat bercandaan. MBG Mas Bahlil ganteng. Oke, sambil nunggu yang lain bergabung ya, karena libur-libur ini agak sepi, jadi aku nunggu dulu. Aja my little bolu ketan. Udah hafal saya? Skanda suka, Dinda punya gaya. Sialan dia, makin lucu guys. Kalau diperhatiin. Bentar lagi ya, kita mulai ya. Lama-lama Sabar. Zain, Malik my Bahlil ganteng. Nyanyi yuk. Makin glowing aja nih my koko Bahlil kecintaanku. My little cilok Bahas ya, kentang. stop. Kecap Dinda, Kena minyak. maafkan Dinda dulu salah paham Sama Kanda. Udah? apa itu Loh, masih ada. tahta Baskara. Aku tim harta tahta. Kuceng, 1000 kita mulai. Saya benci dan cinta itu beda tipis. Semenjak Kakanda bilang matikan kompor kalau masakan sudah matang, Dinda memilih untuk tidak memasak kandaku. MBJ Mas Bayu ganteng. Buah apa yang paling manis? Buah liu. Tambah ganteng aja my little bolu ketan. Tambah ganteng aja my little bolu ketan. Yeay. Yeay, pas yang nonton udah hampir sejuta. Sejuta umat, mari kita mulai. Takut banget hafal, aku hafalin tiap hari nonton, lucu. Oke deh, kita start dari lihat rupiah kita. Nggak apa-apa orang desa nggak pakai dolar. Alah, liveku malam hari ini ngawur wes. Nggak apa-apa, petani diuntungin dari dolar naik, kan diekspor. Bah, aku cuma ngebaca komen-komen ini tadi. Oke, cocok jadi Mars M Trade. Baik, nanti kita buat ya. Kita start dari IHSG dulu. Oke, matiin komen. Matiin komen biar saya fokus. Komennya nggak jelas semua, lucu-lucu. Ya, selamat dulu ada ngomong semuanya. Hari ini IHSG melemah 1,23% di level 6130, didorong oleh saham Big Banks, BBRI. BBRI turun lagi meskipun kemarin naik, terus kemudian BBCA, ya kan aku bilang masih sideways, sabar say. Turun lagi, sabar, valuasi sudah murah. Kalau mau beli aja untuk jangka panjang, tapi tidak perlu nyerok, tidak perlu all in. BMRI, BBNI, ya ini turun. Normal aja sih, sideways begini, apalagi dengan USD yang menguat atau rupiahnya sih yang melemah. Mau tahu USD menguat atau rupiah yang melemah? Mari kita lihat di XY. Ternyata di XY-nya hari ini menguat sedikit, tapi sebenarnya dalam trend sideways, sehingga sebenarnya kalau dibilang USD menguat, iya hari ini menguat sedikit, tapi sebetulnya dia tuh yang nggak sampai menguat yang gimana. Nah, aku membaca chartnya di XY ini, hati-hati guys. Kenapa? Karena US dollar itu kalau ngelihat patternnya ini sekarang masih sideways, tapi ada kemungkinan dia bakalan menguat atau naik, dan rupiah bisa lanjut melemah lagi. Jadi rupiah per hari ini itu sudah mencapai level 17.783 ya, bahkan ini ada yang kalau trading view 785 ya, kalau di luar sana ada yang 17857, bahkan kalau
Di Money Changer saya percaya sudah sampai 17.900 bahkan 18.000 gitu. Memang belum banyak saham yang bergerak aktif, dan hari Jumat nanti kita sedang dalam penantian. Tanggal 29 Mei akan ada momentum rebalancing MSCI. Deng 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 deng. Bunyikan drumnya biar seru, sehingga kita semua M-Trade masih wait and see dan mengantisipasi resiko volatilitas market yang meningkat. Dan teman-teman yang di M-Trade ya, teman-teman bisa belajar di M-Trade US Academy. Kalau yang di Indo gimana? Wah, baru aja gabung dengan M-Trade Indo, terus kemudian kita harus tiarap. Tunggu guys, wait and see adalah bagian dari strategi, dan tidak selamanya kita wait and see terus ya. Jadi nanti kalau market Indonya sudah mulai membaik, kapan sih market Indo membaik? Market Indo membaik itu satu, kalau misalkan MSCI udah selesai beres-beres atau rapi-rapi. Tapi sementara di bulan Juni ini nanti itu MSCI masih akan ada 2 agenda lagi ya. Jadi masih akan ada reviewnya buat MSCI gitu. Oke, let me cek tanggal berapa? Kemarin saya sudah bahas sebetulnya. Tanggal 19 Juni ada Global Market Accessibility Review. Tanggal 24 Juni ada Annual Market Classification Review. Ya, jadi masih banyak yang mau di-review MSCI dari Indonesia ini. Jadi kita masih harus berhati-hati guys gitu. Terus selain itu apa aja sih yang menjadi tantangannya? Amerika nih ya, katanya mau damai-damai gitu dengan Iran gitu ya. Jadi udah mulai ada tanda-tanda perdamaian, tapi ternyata nggak jadi gitu ya. Jadi kemarin ada signal perdamaian, ternyata militer Amerika itu menyerang Iran lagi gitu. Jadi menurut Komando Pusat Amerika, serangan itu terjadi di lokasi yang lokasi peluncuran peluncuran rudal dan kapal Iran yang mencoba memasang ranjau di Selat Hormuz. Jadi katanya sih buat membela diri gitu ya, tapi ya begitulah ya, on off gitu. Amerika dan Iran itu sudah menegosiasikan kesepakatan yang akan memperpanjang gencatan senjata selama sekitar 2 bulan gitu. Tapi masih ada poin-poin yang masih jadi kendala, termasuk permintaan Iran bahwa mereka harus mengelola lalu lintas maritim di Selat Hormuz gitu. Nah, di sisi lain, Trump mendesak Arab Saudi dan juga Qatar untuk mengakui Israel melalui Abraham Accords sebagai bagian dari upaya memperkuat kesepakatan damai yang sedang dinegosiasikan dengan Iran. Nah, Arab Saudi dan Qatar sendiri menegaskan pengakuan terhadap Israel bergantung pada terbentuknya negara Palestina gitu. Jadi kemarin sentimen positifnya katanya udah mau damai-damai, ternyata nggak jadi guys, nggak jadi. Terus ada sentimen negatif juga dari Indonesia, di mana sebelumnya Pak Purbaya ada bilang akan ada pemangkasan anggaran program makan bergizi gratis atau MBG. Sekarang keingetnya MBG tuh Mas Bahlil Ganteng ya. Gemes deh. Aduh kualat loh. Kursinya. Ini kursi terlalu canggih, jadi kayak bisa gini. Kirain mau geblak. Beneran, ini tak biarin dia bisa bubuk. Udah. Jadi BGN, Badan Gizi Nasional, itu membantah adanya pemangkasan anggaran program makan bergizi gratis atau MBG di tahun 2026 ini sebesar 67 triliun seperti yang sebelumnya diumumkan sempat dikomunikasikan oleh Pak Purbaya dari 335 triliun jadi 268. Waduh, tidak kompak ini ya, gitu ya. Jadi sebelumnya informasi itu disampaikan sama Pak Purbaya tuh gitu. Nah, berdasarkan keterangan BGN sejak awal pengesahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026, pagu anggaran resmi untuk MBG ya, untuk BGN ini memang udah ditetapkan 268 triliun gitu ya. Jadi BGN itu menjelaskan angka 335 triliun yang beredar di publik itu sebenarnya merupakan gabungan dari 2 pos dana, 268 triliun untuk pagu anggaran resmi milik BGN dalam APBN dan 67 triliun itu dana cadangan atau standby fund yang bersumber dari bagian anggaran bendahara umum negara atau
BABUN gitu. Jadi BGN tuh lagi mau bilang, ya emang anggarannya tuh cuma 268 triliun guys, bukan dikurangin 67 triliun. Kenapa? Karena 67 triliun itu merupakan dana cadangan atau standby fund. Waduh, oke ya, gitu ya. Waduh, jadi sampai sekarang belum ada informasi detail apakah pemangkasan yang dimaksud oleh Pak Purbaya merujuk pada dana cadangan atau bukan. Jadi dana cadangan yang memang memang dana cadangan emang nggak ada, atau mungkin dari 268-nya yang dipotong gitu ya. Jadi ini masih nggak jelas, tapi BGN bilang anggaran BGN tuh untuk MBG dari awal ya emang segitu, katanya begitu. Dan ini menimbulkan beberapa pertanyaan sih. Cuman hari ini kalau saham Big Bang turun, menurut aku itu lebih karena rupiah melemah, masih rupiah melemah, dan lebih karena Iran, yang Amerika Iran yang kembali panas lagi gitu ya. Nah terus Danantara mau merilis laporan keuangan bulan Juni nanti gitu. Jadi Managing Director Stakeholder Management dan juga Communication Danantara Indonesia, Rohan Hafaz itu menjelaskan bahwa Danantara masih mengikuti ketentuan pelaporan yang berlaku. Jadi tenggat waktunya itu masih sampai 30 Juni gitu ya. Jadi nanti akan diinfokan gitu ya. Nah, terus perlu diketahui total aset BUMN yang dikelola Danantara saat ini mencapai sekitar 1 triliun US dollar atau setara dengan 17, kalau sekarang USD-nya udah naik ya, berarti sekitar setara 717 800 triliun. Jumlah ini tuh berasal dari 1044 entitas BUMN gitu ya. Terus kemudian daftar proyek hilirisasi ya, daftar proyek hilirisasi dan juga ketahanan energi yang dikaji Danantara. Saat ini Danantara lagi bikin holding kawasan industri ya, jadi bisnis kawasan industri BUMN. Terus dampaknya bagaimana buat DMAS, perusahaan berkode DMAS, itu dampaknya cenderung netral dan sedikit negatif dari sisi kompetisi gitu. Karena DMAS adalah pemain kawasan industri di kawasan Cikarang. Kita lihat chartnya ya. DMAS ini masih satu grup dengan BSDE, grup Sinarmas. Oke ya, chartnya cenderung justru malah naik, cenderung naik. Cuman ngelihat kondisi market seperti saat ini, kita harus berhati-hati. Pura Delta Lestari, kita harus berhati-hati ya dengan fluktuasi gitu ya. Kalau kondisi market secara general agak kurang bagus, meskipun di sini chartnya menarik, ini bisa jadi gampang diguyur atau gampang balik arah. Menarik ya, chartnya di MAS malah kelihatan ada akumulasi. Kita mau perhatiin buat ini, buat apa namanya, buat likuiditasnya. Oke, terus kemudian Kija, kita lihat lagi. Kija ini bisa terdampak dari kompetisi tapi juga ikut terdorong sentimen sektor. Jadi Kija itu punya kawasan industri di Jababeka. Jika investor makin tertarik masuk ke Indonesia, itu sektor industrial estate secara umum bisa ikut dapat sentimen positif guys. Cuman kalau BUMN menawarkan kawasan dengan insentif kuat, persaingan tenan tuh bisa makin ketat juga, dan chartnya nggak bagus, jadi skip aja dulu. SSIA impactnya apa kebijakan tadi ya, jadi Danantara bikin holding kawasan industri. SSIA potensi positif secara sektoral tapi tetap ada risiko persaingan. Terus kemudian SSIA kita kembali wait and see untuk saham ini. Jadi yang menarik tadi ada saham Demas yang chartnya malah menarik, tapi kita nggak trading buy dulu. Terus Bekasi Fajar Industrial Estate chartnya agak-agak tren turun. Ini efeknya kompetisi bisa meningkat gitu ya. Karena BES itu bergerak di kawasan industri Bekasi dan dampaknya mirip Demas dan Kija. Jadi sektor ini bisa dapat sentimen positif tapi kompetensi saluran komen suaranya hilang nggak?
Harus sabar, Mama Ellen, sabar. Suara saya hilang nggak di Igoy? Di Igoy suara saya hilang nggak? Aman? Masuk? Untunglah. Aman. Oke. Sampai mana tadi ya? Oke, sip. Matiin komen lagi. Oke, soal apa tadi? Danantara mau bikin kawasan industri BUMN. Jadi selama ini kawasan industri BUMN, ngulang dikit, masih berada di ekosistem dana reksa dan pengelolaannya bercampur dengan lini bisnis lain. Jadi sekarang dipisah ke holding khusus bernama Kawasan Industri Indonesia supaya fokusnya lebih jelas mengelola industrial estate BUMN, menarik investor, mempercepat masuknya investasi secara manufaktur atau hilirisasi gitu. Jadi holding ini udah diputuskan lewat RUPS gitu. Nah, jadi itu tadi aku lagi bahas beberapa perusahaan yang berpotensi terdampak dan aku mau bahas Akra sekarang. Jadi Akra ini dia punya JP ya dan dia distribusi oil juga. Terus kemudian teman-teman perhatikan di sini Akra tuh lagi di area support juga. Ya, jadi Akra ini bisa ikut terdampak secara positif, secara tidak langsung, dan dia punya kawasan industri JP di Gresik bernama Pelindo. Jadi kalau tema hilirisasi, smelter, energi, dan kawasan industri yang makin kuat, Akra tuh bisa ikut masuk radar karena JP adalah kawasan industri integrasi dengan pelabuhan. Teman-teman yang ada di Tok dan YT, ini perusahaan ini fundamentalnya bagus dan beberapa waktu belakangan ini dia turun karena kondisi makro, lebih secara makro di Indonesia dan pelemahan nilai tukar rupiah. Dan saat ini kita justru malah melihat Akra untuk nge-watch Akra di sekitaran level 1220 ya, 1220. 1220. Duluan merdeka dolarnya 17.845 pel. Oke. Ya, jadi kita mau watch Akra tapi tidak sekarang. Kita masih mau nawar, nunggu lagi. Oke, terus sip-sip kita ke Pegas. Efeknya apa? Positif tapi tidak secara langsung. Kalau kawasan industri baru makin berkembang, kebutuhan gas dan industri infrastruktur energi untuk tenan industri ini bisa naik dan dampaknya tergantung koneksi jaringan dan kontrak pasokan. Jadi kalau saya bisa melihat sebenarnya kalau kondisi market agak membaik nanti Indonesia Indostox kita akan lebih ke mencari saham-saham dari sektor komoditas. Komoditas lagi. BUMN ya. Jadi Pegas itu kita juga mau watch. Oke, terus kemudian kita mau lompat dikit ya ke PTBA, tapi habis itu kita mau bahas tentang Indonesia Investment Authority, investasi di data center. Apa bedanya INA dan Danantara? INA udah lebih duluan ada. Oke, kita lihat PTBA ini lagi mantul pendek aja, kita wait and see ya. PTBA juga kalau ada koreksi ke 2650 itu lebih aman gitu ya. Jadi apa bedanya INA dan Danantara? Saya mau bahas tentang INA dan Danantara, teman-teman. Indonesia Investment Authority ya. Jadi INA ini mencari investor luar buat patungan membiayai proyek Indonesia. Kalau Danantara itu benar-benar ngatur aset besar milik negara atau BUMN supaya bisa dipakai lebih produktif lagi untuk investasi. Jadi poin pentingnya INA dan co-investor tuh udah menyalurkan sekitar 74,5 triliun rupiah, sekitar 30% masuk ke infrastruktur digital, dan INA tuh udah ikut pendanaan di Day One Data Center, perusahaan data center yang terkait dengan GDS Holding. Terus kemudian INA juga mengelola dana lebih dari
8 miliar US dollar. Jadi portfolio data center INA itu punya rencana kapasitas 74 megawatt dan udah 100% committed occupancy. Artinya kapasitasnya udah punya calon penyewa dan pengguna. Nah, kenapa ini penting? Karena AI butuh data center yang besar dan mahal gitu. Jadi Moody's memperkirakan investasi global terkait data center bisa mencapai 3 sampai 5 triliun ke depan, dan ini menjadi sentimen positif buat Indonesia ya. Jadi mendorong investasi ke Indonesia. Semoga juga lebih ada kejelasan dan kepastian regulasi dalam berbagai hal sehingga asing bisa masuk ke Indonesia dengan lebih yakin, lebih tenang, dan INA bisa menjadi peluang jangka panjang. INA itu Indonesia Investment Authority gitu. Ya, jadi ada resikonya juga, tapi karena data center tuh butuh listrik besar, maka biaya energi jadi penting gitu ya. Jadi kalau harga minyak naik akibat Selat Hormuz ditutup, itu Indonesia sebagai net importer minyak sekarang bisa ikut tertekan. Kemudian laporan keuangan BPNI pada 4 months 2026, kita mau bahas laporan keuangan BPNI sekarang ya. BPNI sekarang ini masih sama kayak BCA, BRI dan kawan-kawan, jadi masih sideways aja. Pendapatan bunga bersih naik 7%, laba bersihnya naik 6%-an, terus jadi masih sideways aja. BBTN itu ada beli portfolio kredit 19,9 triliun 19,9 triliun dari PT Bank SMBC Indonesia atau BTPN. Nah, artinya BTPN itu beli kumpulan BBTN, salah ngomong. BBTN tuh membeli kumpulan orang yang tiap bulan bayar cicilan ya. Jadi portfolio kredit kok dibeli karena isinya banyak kredit pensiunan dan pegawai BUMN, sehingga akan bisa mendapatkan pendapatan yang cenderung stabil dan risiko macet relatif lebih kecil, dan laba BBTN bisa berpotensi naik lebih cepat. Dan disclaimer teman-teman, kita belum ada rekomendasi buy untuk BBTN gitu, tapi BBTN harus keluar modal besar. Kalau kredit yang dibeli ternyata kualitasnya jelek, bisa jadi masalah ke depan. Kita mau lihat BTPN sekarang. Iya, BTPN ini chartnya juga masih kayak gini, wait and see dulu. Sementara kita wait and see dulu teman-teman, tapi tadi udah dapat beberapa watchlist yang kita mau nawar pelit kan ya. Kita coba lihat beberapa emiten BUMN lainnya seperti TLKM yang justru hari ini justru malah naik, dan kita lagi mau nawar TLKM di bawah 2930 sampai 2790 buat trading. Wait and see dulu aja. Oh ya, thank you my team. Ini ada update Demas. Ini ada sentimen dividen RUPST, rapat umum pegang saham tahunan pada 15 Juni. Historinya tinggi untuk yield deposito, yield dividennya sekitar 8 sampai 16%. Terus kemudian Pegas dan KLPF juga bagi dividen. Pegasnya udah aku bahas. Kalbe Farma masih downtrend terus, apakah ini layak untuk investasi atau enggak? Dengan kalau aku bilang jangan dulu ya, dengan rupiah melemah ini menjadi satu tantangan sih buat si Kalbe Farma ini. Kalau buat long term investing gimana? Wait and see dulu teman-teman, wait and see dulu gitu ya, wait and see dulu aja. Oke, terus saham Korea Selatan dan Taiwan naik signifikan karena booming AI, teman-teman. Kita mau bahas untuk saham TSMC, dan aduh, sebentar ya. Oke, Taiwan Semiconductor Manufacturing. Nah, ini chartnya kayak gini, bolong-bolong. TSM kodenya yang terdaftar di NYSE, New York Stock Exchange. Ini kayaknya kalau mau nawar sekitaran 390 bisa dikasih, jadi kita mau watch gitu. TSM atau Taiwan Semiconductor Manufacturing ini tuh penting dalam AI supply chain
ya. Jadi penting banget dalam AI supply chain. Coba kita lihat chartnya. Di stage 2 kebanyakan saham-saham yang terdaftar di US stocks ini lagi di stage 2 semuanya udah agak tinggi. Masih bisa naik enggak? Masih bisa naik, cuman ya jangan terburu-buru ya. Jadi jangan terburu-buru untuk masuk banyak gitu. Jadi yang menarik dia lagi membentuk base baru dan di sini ada pattern cup with handle. Ini kelanjutan arah naik. Gitu. Ini kelanjutan arah naik ini ya. Ini tuh pabrik senjata di balik perang AI sebenarnya. Jadi kalau Nvidia itu adalah wajah utama AI. Nah, TSM ini ibarat kayak pabriknya, dan ini pas dapat di retracement lagi Nvidia-nya kita. Kita pas dapat di retracement pas murah. Jadi TSM atau Taiwan Semiconductor Manufacturing Company itu di Amerika kodenya TSM, bukan perusahaan chip biasa ya dia. Mereka adalah foundry terbesar dunia, artinya banyak perusahaan besar itu tidak bisa memproduksi chip sendiri, tapi mendesain chip lalu menyerahkan produksinya tuh ke TSM ini. Nah, jadi teman-teman, kalau misalkan dia jatuh, ini menjadi salah satu pilihan yang menarik sih buat value investing. Mungkin kalau yang nggak ngerti value investing, kalau misalkan mau pakai chart sih, kalau aku nungguin dia jatuh di bawah MA 200 monthly itu menarik banget, atau di bawah MA 100 kalau bukan buat investing ya. Kalau buat trading yang mau nampung-nampung di bawah aja. Kalau di level 390 itu sebenarnya buat jangka pendek dulu gitu. Nah, jadi kenapa TSM penting? Karena AI itu butuh chip super canggih, dan chip paling canggih di dunia saat ini itu nggak bisa dibuat sembarang perusahaan. Makanya posisi si TSM ini sangat kuat. Jadi kalau ditanya posisi bisnis modelnya sekarang ini di dunia lagi sangat dibutuhkan sekali dan punya bargaining power yang sangat kuat, bahkan gara-gara satu perusahaan ini Taiwan jadi dalam tanda kutip rebutan buat Amerika dan juga China. Jadi gara-gara ini si Amerika jadi memberikan perhatian terhadap Taiwan supaya nggak di bawah China, karena nanti kenapa supply semikonduktornya dari TSM ini dia jadi apa namanya, dikendalikan oleh China, kira-kira kayak gitu ya. Jadi bullish story banget, demand AI masih sangat kuat dan revenue dan outlooknya juga masih terus naik. Terus posisi teknologi saat ini juga susah disaingi. Ini jadi toll road AI, banyak perusahaan AI itu tetap bergantung pada TSM, resiko geopolitik ada dari Taiwan, China, dan AI terlalu crowded, capex besar, dan sangat bergantung pada demand perusahaan besar seperti Nvidia dan Apple. Jadi hati-hati kalau sampai nanti Taiwan di bawah China sampai berhasil mengambil Taiwan, maka Nvidia, Apple, dan perusahaan-perusahaan AI di Amerika itu menjadi ada tantangannya, jadi ada challenge-nya, karena mungkin supply-nya semiconductor bisa dikendalikan oleh China gitu ya. Oke, terus teman-teman semuanya aku mau bahas US stock. Aku mau bahas US stock, ada emiten biar kalian nggak cuma taunya Magnificent Seven aja. Dan pastinya konten US stock ini beda dengan konten US stock yang dibahas di briefing US stock sore hari ini tadi, setiap jam 6:30 sore ya. Jadi Roosters dengan kode ROST itu kembali mencatat earnings di atas ekspektasi market. Ini naik dengan gap up ya, gap up setelah earnings. Kemarin sempat turun sedikit dan kita lagi wait and see untuk bisa masuk setelah ada gap up ini, karena earningsnya bagus. Jadi ini perusahaan apa? Ini adalah perusahaan retail ya.
perusahaan retail yang menunjukkan bahwa konsumen Amerika itu masih aktif berbelanja. Jadi tidak hanya saham teknologi saja, ini saham retailnya yang katanya Amerika melambat perekonomiannya ternyata masih naik tinggi. Bandingkan, mohon maaf ya, dengan saat ini emiten-emiten retail di Indonesia. Kebetulan MAPI beberapa hari kemarin juga naik, tapi secara big trendnya sebenarnya dia itu masih di dalam tren besar yang agak-agak turun atau cenderung sideways ya, dan di Indonesia ya agak-agak slow down gitu ya. Nah, sedangkan ROST ini dia secara size perusahaan juga jauh lebih besar gitu. Revenue-nya naik 21% secara tahunan jadi 6,01 miliar US dollar, dan comparable sales-nya naik 17%, earnings per share-nya naik ke 2,02 dolar dibandingkan dengan ekspektasi 1,73%. Salah satu pendorong utamanya adalah traffic pelanggan yang meningkat di hampir semua kelompok konsumen. Jadi teman-teman mulai mengenal kode-kode US stocks, emiten-emiten US stocks sedikit-sedikit ya. Oke, jadi buat yang nggak ngerti US stock sama sekali, mungkin kalau mau hedging itu di S&P 500, tapi sekarang lagi tinggi-tingginya, sebaiknya kalau masuk ke sini sih, kalau aku sih nunggu pas dia lagi jatuh banget gitu ya. Oke, nah terus selain ROST, retailer diskon lain seperti TJX. Nah, ini perusahaan retail di Amerika. Kalau Indonesia Rouse, MAPI, TJX ini juga udah melaporkan earnings solid pekan lalu. Sementara sedangkan perusahaan retail lainnya seperti Burlington ini justru kemarin baru naik tinggi ya. Ini baru dijadwalkan merilis earnings laporan keuangan pekan ini. Sebelum nanti saya akan bahas lagi saham Amerika, saya akan bahas dulu untuk saham Indonesia. BBCA BRI apakah boleh serok? Setiap hari saya mendapat pertanyaan ini. Jawaban saya masih sama. Kalian kalau mau beli, belinya nyicil-nyicil dulu aja. Kalau serok definisinya all in, sedangkan kalau all in untuk kondisi saat ini menurut aku belum kondusif. Oke, aku nyalain lagi lightingnya biar mukanya nggak hitam-hitam gitu. Oke, terus kemudian aku mau jawab lagi pertanyaan Indostocks kamu. Kak, pemotongan suku bunga The Fed besok kira-kira dampak rupiah gimana Kak terkait di 17 Juni besok? Emang mau dipotong? Kok setahu aku hawkish gitu ya? Oke, Inco Indi bahas. Oke, Helena Siregar, Inco Indi. Ntar ya, wait and see ya, tunggu turun dulu indinya, inkonya turun, ini volumenya kecil, tapi kita wait and see dulu ya. Besok Jumat itu rebalancing MSCI udah mulai dijalankan, terus kemudian Indi ini juga wait and see dulu gitu ya. Wait and see dulu deh, sama aja. Saya ingin kembali mengingatkan teman-teman sekali lagi bahwa Indostocks itu saat ini posisinya jadi teman-teman kalau cuman pakai technical doang nggak bisa mengerti membaca cycle. Ini kan kalian ngelihatnya kayak nih, contoh ya, aku kasih contoh Inco ya. Wah, ini mantul nih, uptrend nih. Wah, volumenya tinggi nih. Oke. Sekarang kita lihat posisinya dia di dalam sebuah cycle bagaimana. Dia di dalam cycle ini di stage 4. Stage 4 itu gambarnya di sini. Jadi stage 4 itu dia naik sedikit setelah turun banyak. Sedangkan di stage 2 ini adalah posisi US stocks itu di sini. Jadi dia kalau kita expect US stock turun untuk naik kembali gitu ya. Oke, saya seling-seling abis bahas Indostocks, saya bahas US stock, saya bahas Indostocks, saya bahas US stock, saya mau bahas Intel. INTC, Intel Corporation. Jadi biar kalian bisa literasi, tidak hanya Indostocks saja. Nah teman-teman, ini Intel tuh abis breakout. Breakoutnya keren banget dan kencang banget dari tanggal 7 April dan juga 8 April ini ya, 7 dan 8 April kemarin. Dan kita lagi nunggu retracementnya sebenarnya dari Intel ini, karena setelah breakout dari sideways 7-8 April waktu itu, ini Intel belum ada penurunan atau belum ada koreksi yang signifikan. Ini info dari saya, 99,2% suku bunga di Amerika itu masih akan ditahan kok,
belum akan ada penurunan suku bunga. Jadi tadi yang nanya suku bunga akan diturunkan, informasi dari mana ya? Ini masih akan ditahan. Coba lihat di sini yang di TokTok yang di YT, ini ada FedWatch CME Group ini 99,25%, kemungkinan besar masih akan ditahan. Bahkan ada kemungkinan kecil akan dinaikkan. Oke, terus kemudian teman-teman perhatikan di sini. Kembali ke Intel ya. Jadi CEO Intel tuh yakin bahwa AI akan kembali mendorong permintaan CPU. Hati-hati, memang apa nggak waspada toh dengan booming AI saat ini ya, kita waspada dengan awareness money management semakin ke atas ya justru semakin kecil gitu kan ya. Nah jadi INTC itu mulai kembali menarik perhatian market setelah CEO barunya Lip Butan tuh menyampaikan pandangan Intel terhadap AI. Nah, jadi si Lip Butan ini mengatakan bahwa era agentic AI atau AI assistant dan inference AI, contohnya ChatGPT, itu justru akan meningkatkan kebutuhan CPU di data center, bukan hanya GPU seperti Nvidia gitu. Jadi kalau sebelumnya rasio penggunaannya sekitar 1 CPU untuk 8 GPU, saat ini beberapa pelanggan mulai membutuhkan rasio 1:1 bahkan 4 CPU untuk 1 GPU pada workload AI tersebut. Dan hal ini membuat market mulai melihat peluang kebangkitan saham CPU, makanya dia naik seperti contohnya INTC atau Intel Corporation, AMD dan ARM di tengah booming AI global. Kalau kamu nggak ngerti, just dengerin aja supaya kamu nggak kagok denger kode saham Amerika. Dan jangan malas belajar, saya percaya kamu bukan malas, tapi pekerjaan kamu banyak sibuk, tapi tetap make time supaya kamu mengerti ya. Jadi di Amerika saat ini size saham Amerika terhadap MSCI itu sekitar kalau nggak salah di dalam MSCI bobotnya berapa? Saya coba cari dulu ya. Sekitar 40-an% teman-teman, 40-an%. Terus ada lagi saham-saham dari Eropa, dari Kanada, dan dari banyak negara lain. MSCI World Index negara maju saja kayaknya Amerika bahkan up to 70% MSCI World Index untuk Amerika. Kalau MSCI All Country World Index Amerika itu 67% gitu. Jadi karena market cap-nya gede gitu ya. Indonesia, mohon maaf, turun. Kenapa saya harus minta maaf ya? Supaya tidak membuat Anda sakit hati. Turun 2013-2012 itu tertinggi 3,2%. Terus kemudian sekarang turun jadi sekitaran 0,5 atau 0,6%. Dan inilah mengapa saya mengajak teman-teman semuanya untuk bisa open mind, untuk bisa belajar di global market. Bukan berarti duitmu dibawa keluar Indonesia, tidak, karena di Indonesia sudah banyak broker-broker saham Amerika ya, seperti beberapa yang kerjasama dengan kami. Nanti pantau aja story IG aku, oke ya. Oke, jadi kayak Reku, Nanovest itu kalau kalian buka pakai kode Ellen May, ELLENMAY, atau kalau peluang pakai ELLENMAY USP, Ellen May USP gitu ya. Kalau Reku dan Nanovest tuh Ellen May aja gitu. Sementara kita baru kerja sama-sama 3 itu supaya bisa teman-teman nggak bingung juga. Dan kemudian ya, jadi balik lagi ke ini adalah Intel tadi ya yang aku bahas, dan kita lagi nge-watch juga for the retracement. Udah semakin di atas, kita nggak mau terlalu agresif, terus kita mau ke AMD ya, AMD yang saya udah beberapa kali bilang AMD itu dia CEO-nya atau foundernya Lisa Su, sepupunya Jensen Huang, hebat ya, hebat Tuhan. Apa kalian coba perhatikan ya, perhatikan gitu ya, luar biasa sekali. Nah jadi ini udah agak ketinggian, wait and see for the retracement. Terus kemudian
ARM ini juga sama, perusahaan-perusahaan CPU ARM ya, jadi biar apalah dikit-dikit ini baru aja breakout, jadi kita mau menunggu retracementnya untuk saham ini gitu ya, mungkin tidak sampai sedalam 236 tapi ini menarik, it's interesting. Oke, terus kemudian mari kita lihat untuk Palantir, PLTR, Palantir Technologies, itu salah satu perusahaan software atau data analytic paling kontroversial dan paling unik sebenarnya di Amerika saat ini, dan harganya belum banyak naik sehingga kita lagi watch dia untuk value investing, bukan value sih ya, tanda tanya. Kenapa? Karena valuasi mesti harus dicek, tapi yang menarik dia satu-satu yang termasuk salah satu yang belum naik. Jadi Palantir ini bukan trading untuk yang uptrend punya, masih di bawah. Kontroversial dan unik, banyak orang bilang kalau Nvidia jual shovel untuk AI Gold Rush, Palantir ini jual otaknya. Nah, dia didirikan di tahun 2003 oleh Peter Thiel, Alex Karp, dan beberapa founder lain setelah trauma dengan 911. Jadi ide awalnya sederhana ya, tapi ambisius. Gimana kalau data dari berbagai sumber ini bisa digabung, dianalisis, terus dipakai untuk mendeteksi ancaman sebelum kejadian. Makanya awal bisnis mereka fokus ke intelijen, anti terorisme, militer, CIA, Pentagon, dan pemerintah Amerika. Kode sahamnya PLTR. Software mereka juga dipakai buat tracking jaringan teroris, battlefield intelligence, fraud detection, cyber defense, analisis perang dan logistik. Jadi dia tuh sering disebut sebagai perusahaan software militer plus AI. Tapi sekarang mereka berkembang jauh lebih besar. Jadi produk utamanya adalah Gotham. Itu dipakai militer dan intelijen, bisa untuk gabung data satelit, kemudian drone, transaksi, komunikasi, lokasi, terus bikin insight real time. Jadi misalnya identifikasi target perang, supply chain militer, tracking ancaman, makanya Palantir sering dikaitkan dengan perang modern. Dan kemudian ada Foundry, ya, jadi versi enterprise dan corporate-nya dipakai untuk perusahaan besar gitu. Ada AIP atau Artificial Intelligence Platform-nya. Dan kenapa investor suka banget? Karena narasinya sangat kuat, AI, defense, geopolitik, government contracts, data monopoly effect. Dan ini menurut aku saham sektor teknologi yang menurut aku menarik tapi belum naik gitu. Jadi kalau tadi udah banyak yang naik, ini belum naik gitu ya. Oke, dan ada yang menarik dari CEO-nya, Alex Karp, itu sangat beda dengan CEO tech biasa. Mungkin kalian bisa sambil aku coba cariin fotonya ya. Gambarnya nih hiburan sedikit buat kalian. Ya, jadi dia tuh rambutnya berantakan, dia tuh filosofis, hiburan ya, yang di TikTok yang di ke Igoy, dia anti corporate style, terus sering ngomong soal barat versus authoritarian regimes, dan sangat pro Amerika. Dia bahkan terang-terangan bilang Palantir bangga membantu militer barat. Jadi buat teman-teman yang nggak suka perang, mungkin yang udah ini nggak mau, ya udah nggak usah beli, nggak apa-apa gitu ya. Tapi buat yang mencari alternatif yang masih agak murah, ya saya bahas-bahas aja sih. Oke, thank you teman-teman yang baru aja follow aku. Pertanyaan saham Indonesia dari Andre Alan 12, Cuan, BRPT, Brand. Wah, sahammu banyak saham konglo. Bumi, Antam, Archie, dan Dewa, Cuan, BRPT, dan Brand. Jujur kami masih berhati-hati dengan saham konglo, terutama dari grup PP yang saat ini masih dalam tren turun besar. Meskipun dia naik pun kita masih akan berhati-hati sekali dengan faktor likuiditasnya, dan kalau naik gunakan untuk mengurangi posisi. Demikian pula dengan Brand, hari ini volume transaksi sangat besar. Apakah ada borongan atau gimana? Ya, jadi wait and see dulu aja. Selain itu, selain Brand, terus kemudian ada pertanyaan dari Andre, BRPT, Bumi, dan Antam. Tapi Brand tuh gimana ya? Ya gimana, pertanyaannya gimana, dia HSC keluar dari MSCI gitu ya. Micron sebentar, buminya masih downtrend, wait and see dulu teman-teman. Dan besok Jumat MSCI rebalancing, Antam, Archie, dan Dewa. Mari kita lihat Antam, wait and see dulu teman-teman. Archie, wait and see dulu teman-teman.
sudah breakdown, dan Dewa semua saham Indonesia lagi kurang oke, jadi lagi masih di bawah. Rider system, ada yang nanya rider system. Oke ya, jadi rider system di sini M-Trade ada dapat di bawah. Ini ada yang nanya rider system dan ada yang nanya Micron juga ya. Jadi dari sini sampai sini itu naik 10%-an ya. Jadi ini naik 10%. Nah, jadi teman-teman kita jangan kejar di atas, wait and see dulu aja. Terus beberapa saham M-Trade jangan deh nanti teman-teman langsung beli ya, padahal udah mulai naik. Micron ketinggian guys, tunggu aja dulu turun atau tunggu dulu retracementnya. Saya mau merangkum apa yang saya bahas hari ini. Yang pertama ya, sebenarnya ini teman-teman kalau ngikutin saya tiap hari pastinya teman-teman juga tahu, market cap stablecoin itu tembus 322 miliar guys. Itu melewati cadangan devisa 95 negara. Aku mau bahas kripto sedikit. Yuk ngintip. Bitcoinnya udah mulai belok ke stage 2. Ethereum masih di stage 1. Oke, Solana masih di stage 1, kayaknya udah mulai bisa di watch sih, kripto ini. Udah mulai bisa di watch. Aku mau update summary tentang Indonesia. Yang pertama, masih banyak tantangan di Indonesia, baik dari faktor global maupun dari dalam negeri, dari ketidakpastian berbagai macam kebijakan. Terus kemudian masih pada wait and see juga kebijakan ekspor satu pintu. Ini gimana efeknya? Wait and see MSCI, baik pelaksanaan rebalancing besok dan juga review MSCI di bulan Juni lagi. Nanti masih ada review lagi. Masih ada tantangan downgrade rating dari lembaga pemeringkat rating. Jadi masih banyak tantangan untuk Indonesia. Rupiah juga masih all time low per hari ini. Jadi diversifikasi perlu, dan US stock belajar pelan-pelan, hedging ya, pelan-pelan teman-teman. Yang pengen belajar US stock langsung aja DM saya, Start US. Nanti dikasih linknya untuk belajar M-Trade Start di M-Trade Start US stock. Semoga apa yang saya bagikan bisa bermanfaat. Jangan maksain trading. Indo stock sekarang lagi di stage 4 atau di tren turunnya. Jadi kalau naik sedikit, masih lebih besar arah turunnya. Sedangkan kalau di US itu arahnya naik, justru malah kita mencari turunan. Turunan ketika naik itu turunan yang sementara biasanya. Selamat berakhir pekan lagi teman-teman. Jumat kita ketemu lagi. Besok masih ada US briefing jam 6:30 sore. Besok masih ada US briefing, bukan di live saya tapi di Zoom. Di Zoom untuk klien M-Trade US. Semoga bisa bermanfaat. Saya Ellen May, salam sabar selalu, dan jangan lupa belajar di M-Trade Start tanggal 6 Juni. DM saya Start US. Dadah.